Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Jepara dan juga asal-usul dari nama Jepara. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silahkan disimak berikut ini. Menurut sejarah, asal nama Jepara berasal dari perkataan ujung para, ujung mara, dan jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Berdasarkan buku sejarah baru dinasti Tang 618 hingga 906 Masehi, mencatat pada tahun 674 Masehi ada seorang musafir dari Tionghoa bernama Ising yang pernah berkunjung di negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa, dan diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara, serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Ratu Sima yang dikenal sangat keras dan tegas. Tome Pires, seorang penulis Portugis, dalam bukunya Suma Oriental disebutkan Jepara baru dikenal pada awal abad ke-15 atau sekitar 1470 Masehi sebagai bandar perdagangan yang kecil yang dihuni oleh 90 hingga 100 orang dan dipimpin oleh Aryo Timur dan berada di bawah pemerintahan Demak. Kemudian Aryo Timur digantikan oleh putranya yang bernama Patiunus. Patiunus mencoba untuk membangun Jepara menjadi kota niaga. Patiunus dikenal sangat gigih melawan penjajahan Portugis di Malaka yang menjadi mata rantai perdagangan Nusantara. Setelah Patiunus wafat, digantikan oleh ipar Paletehan atau Patahilah yang berkuasa antara 1521 hingga 1536 Masehi. Kemudian pada tahun 1536 Masehi oleh penguasa Demak yaitu Sultan Trenggono, Jepara diserahkan kepada anak dan menantunya yaitu Ratu Retno Kencono dan Pangeran Hadiri Suami. Namun setelah tewasnya Sultan Trenggono dalam ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur pada tahun 1546, timbullah geger perebutan tahta kerajaan Demak yang berakhir dengan tewasnya Pangeran Hadiri oleh Aryo Penangsang pada tahun 1549. Kematian orang-orang yang dikasihi membuat Ratu Retno Kencono sangat berduka dan meninggalkan kehidupan istana untuk bertapa di Bukit Danaraja. Setelah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono bersedia turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Nimas Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat antara 1549 hingga 1579, Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor-impor. Di samping itu juga menjadi pangkalan angkatan laut yang telah dirintis sejak masa kerajaan Demak. Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1574 Masehi. Adalah tidak berlebihan jika orang Portugis saat itu menyebut sang ratu sebagai Rainha de Jepara Senora de Rica, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya. Serangan sang ratu yang gagah berani ini melibatkan hampir 40 buah kapal yang berisikan lebih kurang 5.000 orang prajurit. Namun serangan ini gagal ketika prajurit Kalinyamat ini melakukan serangan darat dalam upaya mengepung benteng pertahanan Portugis di Malaka. Tentara Portugis dengan persenjataan lengkap berhasil mematahkan kepungan tentara Kalinyamat. Namun, semangat patriotisme sang ratu tidak pernah luntur dan gentar menghadapi penjajahan bangsa Portugis, yang di abad ke-16 itu sedang dalam puncak kejayaan dan diakui sebagai bangsa pemberani di dunia. 24 tahun kemudian, atau tepatnya Oktober 1574,
Sang Ratu Kalinyamat mengirimkan armada militernya yang lebih besar di Malaka. Ekspedisi militer kedua ini melibatkan 300 buah kapal, di antaranya 80 buah kapal jung besar berawak 15.000 orang prajurit pilihan. Pengiriman armada militer kedua ini dipimpin oleh panglima terpenting dalam kerajaan yang disebutkan orang Portugis sebagai Cui Limo. Walaupun akhirnya perang kedua ini yang berlangsung berbulan-bulan, tentara Kalinyamat juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, namun telah membuat Portugis takut dan jera berhadapan dengan Raja Jepara ini. Terbukti dengan bebasnya Pulau Jawa dari penjajahan Portugis di abad 16 tersebut. Sebagai peninggalan sejarah dari perang besar antara Jepara dan Portugis, sampai sekarang masih terdapat di Malaka komplek kuburan yang disebut sebagai makam tentara Jawa. Selain itu, tokoh Ratu Kalinyamat ini juga sangat berjasa dalam membudidayakan seni ukir yang sekarang ini jadi andalan utama ekonomi Jepara, yaitu perpaduan seni ukir Majapahit dengan seni ukir Patih Bandar Luwung yang berasal dari negeri Cina. Menurut catatan sejarah, Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di desa Mantingan, Jepara. Di sebelah makam suaminya, Pangeran Hadiri. Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat, sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat, dan masyhur, maka penetapan hari jadi Jepara yang mengambil waktu beliau dinobatkan sebagai penguasa Jepara atau bertepatan dengan 10 April 1549 ini telah ditandai dengan Candra Sengkala, terus karya Tangtang Nimbumi atau terus bekerja keras membangun daerah. Jepara merupakan salah satu kota tua yang berada di Pulau Jawa. Nah, seperti itu ya awal mula dan juga asal-usul dari Kabupaten Jepara. Juga tentang kisah dari Ratu Kalinyamat yang menjadi salah satu pemimpin besar atau ratu terbesar di Pulau Jawa. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun dongeng, cerita rakyat, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.